pemain-pemain termahal di dunia saat ini. Oke, halo guys, kembali bersama gue Aji sini, netizen yang suka ngebahas bola. Jadi karena ini sudah akhir bulan Maret ya, nah artinya kan value-value pemain bola ini sudah diupdate semuanya ya per akhir bulan. Jadi di setiap akhir bulan nanti di channel ini gue akan update terus tentang value-value pemain bola, siapa pemain termahal di bulan ini atau nanti bulan depannya lagi dan bulan depannya lagi. Oke, karena ini sudah akhir bulan, gua punya 10 pemain termahal di dunia saat ini yang kayaknya kalau melihat dari pemain-pemainnya didominasi oleh pemain Real Madrid ya. Didominasi oleh pemain Real Madrid. Oke, kita langsung aja meluncur ke nomor 10. Peringkat 10 pemain termahal di dunia saat ini ditempati oleh Federico Valverde dari Real Madrid dengan value 130 juta euro. Value 130 juta euro dan ya menurut gue harga ini pantas ya, karena sekarang Valverde sudah menjadi salah satu bagian penting di Real Madrid. Bagian penting Real Madrid yang memenangkan 2 UCL ya di tahun kemarin dan juga 2 tahun sebelumnya. Oke, langsung meluncur ke nomor 9. Nomor 9 ini ada Cole Palmer. Cole Palmer dari Chelsea yang harganya sama dengan Federico Valverde, 130 juta euro, dan tidak ada penurunan dan peningkatan dari Cole Palmer. Gue cukup kaget sih Cole Palmer berada di peringkat 9 di bulan ini. Kenapa? Karena sejak awal 2025 Cole Palmer ini enggak perform sama sekali di Chelsea ya. Tidak terlalu perform. Makanya gue sih tadinya mengira Cole Palmer itu akan mengalami penurunan harga. Tapi ternyata Palmer tetap ada di 130 juta euro dan menjadi pemain termahal nomor 9 di dunia saat ini. Cole Palmer sudah menjadi bagian penting dari Chelsea sejak 2 tahun yang lalu, dan dia menjadi salah satu bagian yang membawa Chelsea sekarang bersaing di 4 besar dan juga bersaing di UEFA Conference League ya. Nomor 8 ada wonderkid dari Bayern Munchen, yaitu Jamal Musiala. Jamal Musiala berharga 140 juta euro di bulan ini ya, update bulan ini, dan menjadi pemain termahal nomor 8 di dunia. Jujur kalau Jamal Musiala ini gue tidak terlalu expect ya, dia masih ada di peringkat 10 besar, karena Jamal Musiala pun di tahun 2025 ini kurang begitu perform juga di Bayern Munchen ya, masih gak stabil mainnya gitu, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya Musiala luar biasa sekali. Nomor 7 ada wonderkid juga dari Bayer Leverkusen, yaitu Florian Wirtz. Florian Wirtz berharga 140 juta euro juga, sama dengan Musiala, dan menurut gue ini harga yang pantas ya, karena Wirtz ini di tahun lalu begitu sangat menggendong, di tahun ini pun sebenarnya menggendong juga, tapi karena Bayer Leverkusen ini menurut gue mengalami situasi internal yang tidak baik, di ruang ganti juga tidak baik, dimana beberapa pemain ini kan banyak yang berselisih ya di Bayer Leverkusen sekarang, sehingga membuat Florian Wirtz ini hampir tidak ada partnernya di season ini. Beda dengan season lalu di mana Boniface bagus, Grimaldo bagus, Frimpong bagus gitu ya. Tapi musim ini semuanya hampir ngedrop, cuma Wirtz doang yang bertahan menjadi pemain yang luar biasa. Dan katanya Wirtz ini sedang diincar sama Manchester City ya. Mudah-mudahan sih pindah ya, karena ada kemungkinan juga Alonso pindah. Jadi kayaknya kalau Wirtz tanpa pelatih bagus kayaknya agak susah juga gitu ya. Nomor 6 ada Bukayo Saka dari Arsenal dengan harga 150 juta euro. Ini pemain berusia 23 tahun ya, pemain yang sudah mau mencicipi usia matang ya, bisa dibilang. Bukayo Saka di awal 2020 ini mengalami cedera ya, dan diperkirakan akan balik di awal April nanti. Jadi we'll see ya, Bukayo Saka apakah bisa mempertahankan performanya sehingga harganya tidak turun ya. Nomor 5 ada yang mengalami kenaikan harga dari 150 juta euro ke 170 juta euro. Nama itu adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, gue kira tuh Mbappe itu adalah salah satu pemain termahal ya, ternyata enggak ya.
Mbappe ada di peringkat nomor 5 dengan 170 juta euro. Memang di tahun ini Mbappe itu luar biasa mainnya ya. Kayaknya udah mulai tune in dengan Real Madrid. Udah mulai tune in gitu ya, udah mulai menjadi penggendong ibaratnya. Dan tadi malam pun dia menciptakan 2 gol kemenangan Real Madrid atas Leganes. Jadi ya Mbappe ini ada yang tak pantas, bisa gue bilang. Menurut gue juga bisa lebih jauh lagi ya harganya ya dibanding 170 juta euro gitu ya. Nomor 4 adalah dari Real Madrid lagi, yaitu Jude Bellingham. Jude Bellingham berharga 180 juta euro. Berharga 180 juta euro, dan dia memang menjadi penggendong setelah pindah ke Real Madrid ya. Dia menjadi penggendong timnas Inggris dan juga menjadi penggendong Real Madrid. Dan juga menjadi salah satu bagian penting di ketika Real Madrid mendapatkan 2 gelar di musim lalu ya. Mendapatkan 2 gelar di musim lalu dan mendapatkan 5 gelar di 1 tahun gitu ya. Jude Bellingham ada di bagian penting gitu. Bahkan menurut gue bisa lebih jauh lagi ya. Bisa lebih jauh lagi gitu. Nomor 3, ini nama yang gue tidak expect ya. Ternyata harganya begitu sangat melejit ya berkat performanya di Euro 2024. Begitu melejit harganya ya, yaitu wonderkid dari Barcelona, Lamine Yamal, ada di peringkat nomor 3 dengan harga yang sama dengan Jude Bellingham, 180 juta euro. Tadinya gue kira Lamine Yamal itu akan ada di 100 atau 120 ya, ternyata sudah 180 gitu. Artinya sudah menjadi salah satu pemain termahal di dunia. Ya, memang harga ini kalau dibilang pantas saja gitu ya, karena memang Lamine ini di tahun ini juga mengalami peningkatan kualitas yang luar biasa tajam. Berbeda mungkin dengan tahun lalu masih agak malu-malu, tapi di tahun 2025 ini luar biasa sekali Lamine Yamal ini. Di Barca luar biasa, timnas Spanyol luar biasa. Di usia masih 17 tahun sudah menggendong di mana-mana. Kayak udah main 10 tahun gitu ya Lamine Yamal ini. Begitu sangat eksepsional, bahkan lebih eksepsional dari Ronaldo dan Messi muda di zaman dulu. Di zaman mereka juga masih belasan. Jadi we'll see ya, Lamine Yamal ini 20 tahun ke depan akan selegenda apa gitu ya. Di umur 17 saja sudah seperti ini gitu ya. Nomor 2 adalah pemain yang mendapatkan FIFA Player of the Year tahun lalu, yaitu Vinicius Junior. Vinicius masih bertengger di peringkat termahal di dunia dengan harga yang masih sama, 200 juta euro ya, masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya, 200 juta euro. Dan ya di tahun 2025 ini Vinicius mengalami penurunan performa ya, mengalami penurunan performa terutama ketika di Brazil di negaranya dia hampir tidak pernah perform ya di negaranya. Jadi ya kayak melihat performa Vinicius yang naik turun seperti ini, kayaknya harganya bisa jadi turun sih bulan depan gitu ya. We'll see. Nomor 1 adalah striker Manchester City, pemain termahal di dunia saat ini, yaitu Erling Haaland dengan nilai sama dengan Vinicius, 200 juta euro. Jadi Vinicius dan Erling Haaland sekarang ada di peringkat 1 pemain termahal di dunia saat ini. Oke, performa Erling Haaland di Manchester City tidak terlalu baik sebenarnya ya, tidak terlalu baik, mengalami naik turun yang signifikan sebenarnya. Jadi gue juga masih kaget kenapa Erling Haaland masih ada di kisaran pemain termahal ya. Padahal kalau menurut gue pribadi ya, pemain termahal itu menurut gue yang layak ada di atas itu adalah Kylian Mbappe dan Lamine Yamal. Kalau melihat dari performa ya, Mbappe dan Yamal. Menurut gue Erling Haaland dan Vinicius untuk di bulan Maret ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi ya tidak terjadinya penurunan harga dari Erling Haaland dan Vinicius ini membuat gue cukup kaget gitu ya. Jadi nomor 1 adalah Erling Haaland. Itu dia guys, 10 pemain termahal di dunia di bulan Maret. See you di update value pemain selanjutnya ya guys ya. Bye bye.